Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yusinandung, SPD MSI, dosen tetap pada program studi administrasi publik Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni teori pemberdayaan masyarakat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan bobotnya 3 SKS. Mata kuliah ini mau membahas teori dan praktik pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan manusia melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan politik. Pembelajarannya mencakup paradigma, konsep, pendekatan, metode, dinamika, strategi, pengorganisasian, dan perspektif pemberdayaan masyarakat berdasarkan teori akademik dan studi kasus empiris. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan inovasi pemberdayaan berbasis digital serta penguatan komunitas lokal. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan hubungannya dengan CPL, bahwa mata kuliah ini CPMK 1 mau mencapai pada CPL 1, CPL 2, yakni mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar pemberdayaan masyarakat, dan yang kedua berkaitan dengan CPMK 2-nya, yakni mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga CPL 4-nya mahasiswa mampu menganalisis partisipasi dan ruang lingkup masyarakat dalam pemberdayaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan metode pemberdayaan masyarakat dalam konteks praktis. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menyusun strategi pemberdayaan masyarakat di Indonesia yang bersifat inklusif dan inovatif. Kemudian, bagaimana juga mahasiswa mampu untuk mengevaluasi kebijakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal dan teknologi. Dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, saya menyusun rencana pembelajarannya dalam beberapa topik bahasan. Yang pertama, konsep pemberdayaan masyarakat, kemudian teori pemberdayaan, ketiga, model-model pemberdayaan masyarakat, yang keempat, strategi pemberdayaan, yang kelima, aktor di dalam pemberdayaan, yang keenam, kebijakan pemberdayaan, ketujuh, tantangan dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian nanti setelah topik yang ketujuh akan diikuti dengan ujian tengah semester, lalu topik yang kesembilan, evaluasi program pemberdayaan, ke-10, pemberdayaan berbasis digital, dan pada bahasan yang ke-11 sampai 13 secara khusus saya akan membahas gender dan pemberdayaan. Dan pada topik yang ke-14 sampai dengan 15 saya membahas khusus mengenai kearifan lokal dan pemberdayaan. Setelah itu akan ada ujian akhir semester. Berkaitan dengan semua topik-topik bahasan ini, metode yang saya gunakan secara umum dilakukan dalam proses perkuliahan, delivery, interaction, dan assessment. Dengan menggunakan metode discovery learning, problem based learning, dan presentation serta recitation. Ya, kita tahu kenapa harus menggunakan pendekatan SCL, karena memang saat ini mahasiswa harus berperan lebih besar di dalam perkuliahan supaya dia memiliki lebih banyak waktu dan peluang untuk bisa menggali, mengeksplor, dan mengeksplanasi semua sumber belajar yang sudah diperolehnya dan menjadi bahan dalam perkuliahan. Dengan demikian, maka mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran bukan lagi hanya sebagai penerima informasi dari dosen. Di samping itu, mahasiswa juga didorong untuk aktif, mandiri, dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, termasuk di dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar ini. Dengan demikian, kriteria penilaian yang saya gunakan, yang pertama adalah keaktifan kelas. Nah, keaktifan ini terdiri dari dua aspek indikator, yakni kehadiran dan partisipasi dalam pembelajaran.
Ini bobotnya 15%. Kemudian presentasi proyek yang dilakukan mahasiswa saya beri bobot 35%, tugas kelompok 20%, UTS dan UAS masing-masing 15%. Demikian pernyataan diri saya, mata kuliah teori dan pemberdayaan masyarakat. Saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Dan terima kasih atas perhatian. Semoga video ini berkenan bagi Bapak Ibu sekalian yang menikmati atau menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Baik, hari ini kita akan mulai perkuliahan, tetapi sebelumnya seperti biasa kita berdoa dulu, ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melihat, berdiskusi bersama teori pemberdayaan masyarakat. Terkadang kita juga menamakannya teori dan pemberdayaan masyarakat. Karena teori kita akan melihat bagaimana landasan atau referensi kajian untuk praktik pemberdayaan masyarakat. Sementara pemberdayaan masyarakat itu sendiri lebih menekankan kepada praktiknya atau bagaimana aktualisasi dari pemberdayaan itu sendiri. Jadi dua hal ini bisa kita lihat, teori dan pemberdayaan masyarakat atau teori pemberdayaan masyarakat. Baik, pernah dengar istilah ini? Pernah ya? Oke. Baik, kalau demikian saya mau tahu dulu. Dalam benak kalian ketika membaca teori pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, what do you think about it? Apa yang kalian pikirkan tentang ini? Silakan. Evita atau Ros? Ya, Kalista silakan. Dalam pemberdayaan masyarakat itu kayak seperti meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk mengambil keputusan dan mengontrol sumber daya yang ada untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. That's it. Meningkatkan kualitas hidup dan untuk mengontrol, mampu mengontrol, membangkitkan kesadaran. Oke. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo, Citra silakan. Suatu kegiatan yang mengembangkan kemampuan atau potensi masyarakat di suatu daerah. Oke, suatu kegiatan, ada aktivitas untuk mengembangkan kemampuan atau potensi dari masyarakat. Oke, ada lagi? Satu lagi. Silakan Angel. Kalau menurut saya pemberdayaan masyarakat itu adalah suatu proses di mana kita dapat meningkatkan kemampuan dari masyarakat serta kemandirian dari masyarakat itu sendiri untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah mereka. Oke, baik. Kita lihat dari, terima kasih Angel, dari jawaban itu yang pertama ada kata kunci. Di sini ada proses. Yang pertama adalah proses. Berarti proses dalam pemberdayaan itu ada tahapan. Ada tahapan. Kemudian yang berikut adalah kata potensi atau kemampuan, ya. Ada kemampuan masyarakat itu sendiri atau potensi. Berarti pemberdayaan itu berbasis kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk itu Kalista tadi mengatakan menyadarkan. Potensi yang dimiliki ini harus ada kesadaran, menyadarkan masyarakat. Berarti ini adalah proses konsientisasi. Konsientisasi atau penyadaran. Ini kita sudah bisa merumuskan suatu definisi. Apa yang dimaksudkan dengan pemberdayaan masyarakat? Kalau kita balik, pemberdayaan masyarakat adalah proses menyadarkan atau penyadaran masyarakat akan potensi atau kemampuan yang dimiliki
baik itu kemampuan sumber daya manusia maupun kemampuan sumber daya alam ataupun kemampuan berkaitan dengan budaya yang dimilikinya sebagai sebuah potensi yang bisa dikembangkan, dan dalam proses itu ada tahapan-tahapan untuk bisa menuju satu kemampuan tadi untuk bisa mengontrol dan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, that's it. Nah, apa yang kalian kemukakan yang sudah diketahui sama dengan apa yang memang dalam teorinya seperti itu, bahwa pemberdayaan itu dari kata, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah empowerment, prosesnya itu empowering, memberdayakan atau memampukan. Kemudian kata pemberdayaan ini kalau disandingkan seperti biasa, kita harus paham dulu makna dari setiap kata. Pemberdayaan masyarakat. Apa itu kata pemberdayaan dan apa itu kata masyarakat? Kalau kata pemberdayaan ini bisa dipahami sebagai memberi sesuatu yang berdaya atau memiliki daya dan kekuatan. Kata masyarakat itu sendiri dalam teori sosiologi, kalian sudah dapatkan? Nah, kita ulangi lagi. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab saraka, yang berarti turut serta dan berpartisipasi. Nah, tambah lagi satu item di sini adalah partisipasi. Satu kata kunci berarti partisipasi. Nah, dengan demikian partisipasi ini kita lihat masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi menjadi subjek di dalam pemberdayaan itu sendiri. Sehingga kalau secara umumnya pemberdayaan masyarakat kita bisa lihat tadi upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada satu kata kunci dari ini, dari definisi ini. Pertama, kalau sudah sadar, masyarakat sudah memiliki kesadaran, tidak cukup sampai di kesadaran. Tapi apalagi unsur berikutnya? Kemauan, betul. Evita katakan kemauan. Ada orang yang punya kemampuan, punya potensi, tapi belum tentu dia memiliki kemauan, memiliki effort, memiliki usaha untuk bisa menggunakan kemampuan yang dimiliki. Jadi ada kemauan. Kalau sudah ada kemauan, tentu juga harus diikuti dengan kemampuan untuk bisa menggunakan potensi yang dimiliki ini menjadi daya, kekuatan untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan Bella. Dari yang sudah dijelaskan oleh Bu Justin tadi, saya tuh cuma mau bertanya, mengapa banyak sekali program pemberdayaan yang sudah ada tetapi gagal atau tidak berlanjut? Itu faktornya apa? Mengapa banyak sekali program pemberdayaan tetapi gagal atau tidak berlanjut? Ya, ini pertanyaan bagus. Oke, mari kita bermain sebentar. Di sini Bu Justin punya kertas. Saya akan bagi satu-satu ya. Oke, sudah dapat kertasnya? Boleh ya? Kertas putih ya. Mari kita lipat. Kita bermain sebentar. Kita lipat kertas ini jadi dua. Oke, April, sudah? Ya. Oke, sudah jadi dua ya. Kita lipat lagi. Sudah ada yang membentuk sudut? Nah, kita robek yang ini. Yang sudutnya tadi kita robek. Sudah? Nah, kita lipat lagi. Mari kita robek lagi. Yang membentuk sudut tadi kita robek lagi. Oke. Sampahnya disimpan ya. Jangan sampai mengotori kelas. Sudah? Oke, kita lipat lagi.
Sudah? Kalau masih bisa dilipat lagi, kita lipat lagi. Bisa? Bisa? Oke, silakan dirobek lagi. Bisa? Yang bisa silakan dirobek. Oke, sudah selesai? Mari kita buka. Sekarang buka kertasnya masing-masing. Oke, Bella jadi apa itu? Coba diangkat. Coba diangkat. Ayo, sudah? Angkat. Angkat, ayo. Jangan malu-malu, angkat hasilnya. Oke. Yang sudah dapat? Ya. Oke. Mulai dari depan, Diandra dapat berapa lubang itu? 7. Ada 7. Oke, hasilnya ada yang dapat 7. Kemudian 3. Oke. 5. 1. Ada yang 2. 4. Ada yang 6. Punya siapa yang robek? Oh, Agrista. Ada yang robek. Oke. Ada lagi selain? Oke, yang 7. Angkat tangan. Berapa orang itu? Ada 7. 7 juga. Yang 3. Wah, banyak sekali. Ada berapa ini? 6? 14. Oke, ada 14. Yang 5? Ada 3. Yang 1? Wah, lumayan juga. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang 2? 1. Yang 4? 1 juga, Rinda saja. Yang 6? 6? Siapa 6 tadi? Oh, 6 tidak ada ya? Kita hapus yang 6. Yang robek? Agrista. Oke. Bu Yustin berapa ini? 7 juga. Berarti tambah 1. Nah. Mana yang benar? Enggak ada yang benar, semuanya benar. Perintahnya sama apa enggak? Sama. Kertasnya sama apa enggak? Sama. Kalau demikian dikaitkan dengan pertanyaannya Bella tadi, mengapa banyak program pemberdayaan yang sudah dilakukan, sudah diberikan, ya, tetapi gagal atau tidak berlanjut? Mengapa? Ya? Karena banyak yang kurang berusaha. Banyak yang kurang berusaha. Terus? Kurangnya kemauan. Oke. Sudah mencoba tapi hasilnya beda-beda. Ada lagi? Berlin? Karena potensi yang dimilikinya beda-beda. Dari game tadi, potensi yang dimiliki berbeda-beda. Kalau demikian kita lihat dari game tadi, pemberdayaan itu adalah proses, adalah tahapan. Bisa jadi kalau itu tahapannya adalah berbasis pada kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Kalau demikian, maka setiap program pemberdayaan itu harus dilihat dulu. Bagaimana kemampuan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga program pemberdayaan itu tepat sasaran atau sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemampuan dari masyarakat. Yang kedua, kita juga melihat bagaimana untuk keberlanjutannya. Bagaimana sih soal kelembagaan atau organisasi dari masyarakat tersebut? Ada kelompok masyarakat atau tidak? Itu terorganisir atau tidak? Nah, kuncinya adalah mengapa banyak yang gagal? Kita bisa mengevaluasi pada proses atau tahapan yang kita lakukan dalam setiap program pemberdayaan yang dilakukan. Sehingga di sini tadi dari jawaban kalian, proses memampukan individu, kelompok atau komunitas untuk mengidentifikasi, nah dalam survei tadi, dan mengatasi masalah mereka sendiri, serta mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Satu kata kunci, bukan memberi, tetapi memampukan. Karena
dengan pola pembangunan sekarang, kalau dulu top down, masyarakat tinggal menerima. Sekarang dengan pola pendekatan bottom up, masyarakat itu sebagai subjek dari setiap program pembangunan yang dilakukan. Sehingga di sini dalam program pemberdayaan ini bukan memberi tapi memampukan. Ini harus digarisbawahi. Jadi bukan lagi donasi amal kasih, tetapi memberikan kemampuan bagi masyarakat. Dengan demikian, urgensi dari pemberdayaan itu mengatasi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, membangun kemandirian dan keberlanjutan, menciptakan masyarakat yang lebih adaptif dan resilient. Ada pertanyaan lagi sebelum mungkin sudah waktu, nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Masih ada pertanyaan? Oke, silakan. Dalam konteks pemberdayaan perempuan ini, saya itu ingin tahu bagaimana sih caranya mengevaluasi secara efektif agar dapat mengidentifikasi kelemahan program pemberdayaan perempuan itu. Dan saya ingin tahu juga sejauh mana keterlibatan berbagai pihak dapat mempengaruhi keberlanjutan program tersebut. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Khususnya mengenai pemberdayaan perempuan ya. Bagaimana mengevaluasi atau melihat kembali ya, sejauh mana keberhasilan dan program pemberdayaan terhadap perempuan. Oke, ada pertanyaan bagus. Ada yang bisa menjawab? Mau menjawab? Silakan. Ayo. Diandra mau menjawab? Atau Lydia, silakan. Nah, saya menunggu dulu sampai dengan kalian menjawab, baru saya menjawab juga. Kenapa demikian? Ya memang, kalau sudah di tataran mahasiswa, tidak hanya mendengar dari dosen, tapi juga dari teman. Gitu. Karena sumber belajar sekarang itu gampang sekali untuk kalian akses. Dosen bukan satu-satunya, sehingga pendekatan kita selalu berbasiskan pada mahasiswa atau SCL, Student Center Learning. Jadi kalau di tataran mahasiswa. Ayo teman, silakan. Yang mau berpendapat? Yarin, silakan. Yarinda. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Linda terkait dengan strategi evaluasi yang efektif. Ya. Seperti strategi evaluasi yang efektif dalam program pemberdayaan perempuan itu harus mencakup pendekatan partisipatif, indikator kualitatif dan kuantitatif yang terukur, serta mekanisme umpan balik yang berkelanjutan. Evaluasi ini mengidentifikasi kelemahan seperti ketidaksesuaian program dan kebutuhan lokal, serta kurangnya akses terhadap sumber daya atau rendahnya partisipasi perempuan. Terus terkait dengan keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah, LSM, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan sendiri sangat penting dalam penjamin keberlanjutan program karena mereka memberikan legitimasi sumber daya dan dukungan sosial untuk memastikan program tetap relevan dan berkelanjutan. Oke. Diandra masih mau menyambung ya? Silakan. Menurut saya jawaban dari Linda betul Bu, mungkin harus lebih mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan, terus juga mungkin harus lebih ada pendekatan yang lebih baik lagi sama perempuan-perempuan dimanapun ya Bu, jadi supaya lebih membangun aja pemberdayaan perempuan ini bisa merata. Okay, that's good. Ibu mau ambil contoh dari hasil penelitian Ibu ya. Tesis saya dulu, saya mengkaji hanya satu ayat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang kuota 30% bagi perempuan. Itu pasal 65 ayat 1A. Untuk tesisnya. Saya menulis judul Konstelasi Sosial Perempuan Manggarai di daerah saya dan aksesibilitasnya ke legislatif. Dari hasil kajian itu pemberdayaan sudah banyak. Ada banyak kelompok baik itu dari pemerintah, dari LSM atau NGO, termasuk saya juga salah satu penggerak di bidang gender advisor di Flores. Kemudian ada banyak program yang sudah dilakukan. Kemudian dari masyarakat itu sendiri sudah berbagai program, dari gereja juga, dari
Masjid juga ada program-program pemberdayaan terhadap perempuan. Lalu terkait dengan bagaimana aksesibilitasnya ke legislatif atau keterjangkauan perempuan itu untuk bisa menjadi seorang legislator. Nah, hasil kajiannya adalah faktor yang menjadi kendala seperti tadi yang dijawabkan oleh Rinda maupun Diandra. Yang pertama kita melihat dua aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal itu dari perempuan itu sendiri. Kemudian dari perempuan maksudnya bahwa terkadang kita perempuan ini sudah merasa takut lebih dahulu daripada mau mengembangkan potensi. Politik itu kotor, politik itu keras. Akhirnya kita menutup diri untuk belajar tentang politik. Yang kedua memang kita keterbatasan dalam kapasitas ekonomi. Mengapa? Karena dalam budaya patriarki kita itu pendapatan perempuan menjadi pendapatan tambahan bagi keluarga. Sehingga perempuan jarang untuk bisa memupuk modal. Nah, kemudian demikian pun pendidikan. Pendidikan perempuan itu masih dilihat sebagai pendidikan kalau orang tua itu punya kelebihan, baru memberikan pendidikan terhadap perempuan. Itu dulu. Sekarang kan sudah berbeda lagi. Kita semua sudah memiliki akses yang sama, ya, itu. Jadi dari faktor perempuan bisa. Dan yang paling menjadi sorotan saya adalah soal pengalaman. Banyak perempuan tidak mau terlibat dalam organisasi, sehingga dia tidak punya pengalaman, dia tidak punya ruang untuk mengasah dan menguji sejauh mana kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki. Faktor eksternal ya budaya, yang menganggap perempuan sebagai the second class. Kemudian yang berikut adalah kita melihat dari sisi kebijakan. Kebijakan yang masih dilihat sebagai sebuah kebijakan afirmatif belaka yang tidak ada eksekutornya yang mau menegaskan bahwa memang perempuan harus duduk di legislatif. Kuota 30% itu hanya untuk persyaratan saja. Tergantung political will dari pemimpin partai dan seterusnya. Jadi seperti itu, Lin, kalau menanyakan tentang evaluasi, dengan demikian kalau pemberdayaan terhadap perempuan harus selalu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu harus dilakukan. Feedback itu akan menemukan strategi baru untuk bisa mencapai goal yang lebih efektif untuk dicapai. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini kita cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada session berikut di minggu yang akan datang. Terima kasih untuk partisipasinya. Mari kita hening sejenak, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih.